Saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005. Beliau tidak pernah sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun. Tidak pernah mengakui lulusan UGM. Tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Kita ada update terbaru lagi nih. Untuk selengkapnya, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005. Ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan itu di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun. Tidak pernah mengakui lulusan UGM. Tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama. Itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut. Perempuan Rektor. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini kita segera mengikuti kuliah umum yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera atas semuanya. Yang saya hormati para menteri, Bapak Gubernur Jogja, Bu Rektor UGM, seluruh dekan, dosen, sivitas akademika, para mahasiswa yang pada siang hari ini hadir. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan negara kita ke depan, beserta program yang akan kita lakukan dalam mengatasi tantangan negara ini. Yang pertama, saya kira kita juga sadar semuanya, dan menurut saya ini adalah sudah darurat Indonesia narkoba. Perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara ketahui bersama, ada kira-kira sudah 4,5 juta yang terkena. Informasi yang saya terima, 1,2 juta sudah tidak bisa direhabilitasi karena sudah terlanjur sangat parah. Dan setiap hari ada kurang lebih 40 sampai 50 orang Indonesia, terutama generasi penerus kita, yang meninggal karena narkoba. Setiap hari, Bapak Ibu bisa bayangkan, 40 sampai 50. Dan sudah bertahun-tahun ini menumpuk di meja untuk meminta
gerasi, meminta pengampunan. Ada 64 pengedar berat yang sudah dihukum mati oleh pengadilan. Datang ke meja saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang harus saya lakukan? Ini sudah bertahun-tahun tidak segera diputuskan. Saya sampaikan, memang belum sampai di meja saya, tapi sudah muter di istana. Begitu masuk ke meja saya, sudah saya sampaikan, tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba. Tidak, saya sudah tidak. Karena semua institusi kita sudah dimasuki barang ini. Dan terakhir betul-betul kita sangat kaget yang di Makassar. Hati-hati untuk juga yang berada di ruangan ini. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu, betul-betul tidak tahu. Karena sudah ribuan ton masuk ke negara kita. Dan banyak yang diproduksi di sini. Sudah di dalam penjara bisa mengendalikan. Ini kalau saya sudah darurat. Saya sampaikan tidak ada ampun untuk masalah ini. Mungkin sebentar lagi, ini off the record, yang mau kita eksekusi. Ya, saya tidak mau. Salah seperti ini kita biarkan. Ini harus dihentikan. Dan shock terapinya adalah itu tadi. Pertama, masalah narkoba. Yang kedua, masalah korupsi. Tadi saya kira sudah banyak disampaikan oleh Ketua KPK. Saya tidak ingin menyampaikan lagi. Kemudian yang ketiga, masalah wibawa negara. Ini masalah trust, masalah kepercayaan. Saya dilapori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak, di negara kita ini sekarang beredar kira-kira 5.400 kapal. 5.400 kapal di seluruh perairan kita. 2/3 wilayah kita adalah laut, adalah air. 5.400 kapal. Hampir semuanya tidak legal. Tidak legal itu artinya ilegal. Bayangkan. Saya diberi angka lagi, angkanya saya juga masih belum yakin. 300 triliun hilang kekayaan sumber daya alam laut kita karena illegal fishing 300 triliun. Subsidi kita untuk perikanan nelayan ada 11 triliun disubsidi. Income-nya hanya 300 miliar. Ini supaya gambarannya biar komplit. Udah nggak masuk akal. Hanya 300 miliar setahun. Oleh sebab itu saya juga perintah pada Menteri, pada Panglima TNI, kepada Kasal. Seperti ini juga tidak bisa diterus-teruskan. Ini harus berhenti. Caranya, saya sudah sampaikan sebetulnya, sudah perintah mungkin 3 minggu yang lalu. 3 atau 4 minggu yang lalu. Tenggelamkan kapalnya. Yang nyuri-nyuri, saya tunggu seminggu, 2 minggu, nggak ada yang ditenggelamkan. Saya perintah lagi, tenggelamkan. Tidak ada lagi, tapi alhamdulillah kemarin sudah dimulai. Hari apa? Jumat kemarin. Kita ini ragu-ragu terhadap hal-hal yang sudah jelas. Nelayan kita di Australia juga ditenggelamkan. Undang-undang kita juga jelas, boleh. Tapi ada prosedurnya. Peringatkan, si bandel peringatkan, nah sudah. Langsung, tapi nelayannya diambil dulu. Jangan dibleng, langsung nelayannya ikut rame kalau yang itu. Ini saya sampaikan, saya kemarin juga ngomong ke Menteri dan TNI Polri, kok baru 3? Katanya ada 5.400. Saya lari semuanya 3. Nggak tahu ada tambahan lagi enggak. Semoga ada tambahan lagi. Biar menunjukkan kita ini daulat. Negara ini punya wibawa. Dan kita tegas mengatasi hal ini. Harus seperti itu. Dan dijelaskan, Menteri Luar Negeri saya sampaikan, jelaskan ke negara-negara itu. Ini masalah kriminal, ini masalah pencurian, bukan masalah tetangga-tetanggaan. Beda soalnya. Selanjutnya, problem kita ini yang bertahun-tahun kita nikmati bersama-sama, masalah subsidi BBM. Saya hanya ingin memberikan gambaran. Terus, anggaran kita 2039 triliun. Untuk subsidi yang tahun depan kurang lebih 433 triliun. Itu subsidi BBM plus subsidi yang lain. 433 triliun. Subsidi BBM sendiri 280 triliun. 280 triliun. Kalau jabatan saya 5 tahun kalikan 5 berarti 1.400 triliun. 1.400 triliun. Yang kemarin juga saya hitung, 10 tahun yang kemarin saya hitung juga subsidi BBM-nya totalnya 1.300 triliun. Tiap hari kita bakar, hilang. Jadinya apa enggak jelas. Padahal untuk membangun rel kereta api di seluruh tanah air, Jawa sudah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita ngitung, habisnya hanya 360 triliun. Berarti subsidi BBM itu kalau dipakai dari yang konsumsi, untuk konsumsi, dipakai untuk yang produktif, dijadikan rel kereta api setahun jadi, seluruh tanah air, 280, tambah dikit sudah, karena habisnya hanya 360 triliun. Kita nggak sadar seperti itu. Padahal manajemen distribusi logistik itu di sebuah negara penting sekali. Saya sering contohkan, di sini semen 60-70 ribu, di Papua 2,5 juta. Karena masalah ini tidak dikerjakan. Infrastruktur, transportasi tidak pernah dikerjakan. Kalau dipakai untuk membangun jalan 1 kilometer tol kita bicara tol, itu habisnya kurang lebih 80 miliar per kilo. Kalau 1.400 kali
berarti kali 12. Sudah kira-kira 16.000 kilometer. Seluruh Indonesia sudah komplit jalan tolnya. Pakai uang kita sendiri, tidak usah pakai investasi dari mana. Tapi itu tidak pernah kita lakukan, karena rezim anggaran kita senang dengan yang namanya subsidi BBM. Dan yang menikmati bukan rakyat yang kebanyakan. 72% adalah yang pegang mobil, Bapak Ibu semuanya. Yang sebetulnya tidak perlu disubsidi. Ini yang kekeliruan yang selanjutnya. Oleh sebab itu, inilah yang ingin kita rubah, kita balik. Subsidi BBM dibalik untuk usaha-usaha produktif. Dari konsumsi menjadi penggunaan-penggunaan yang produktif. Sudah sering saya sampaikan, untuk apa? Benih untuk petani, pupuk untuk petani, irigasi juga untuk petani, bendungan juga untuk petani, bendungan. Nah, ini berhenti di bendungan. Bendungan kita hitung-hitung, kebutuhan kita untuk swasembada itu hanya 30 bendungan. Tapi kemarin setelah ketemu dengan seluruh gubernur, Pak kita juga pengen punya bendungan, tambah. Pak kita 2 Pak, tambah jadi 49. Nah, dia enggak apa-apa 49. Butuh duitnya 49 bendungan. Itu kira-kira 24 triliun. Hanya 24 triliun. Bayangkan subsidi BBM selama 5 tahun 1.400 triliun. Kalau dibuat bendungan 1.400 itu menjadi 2.800 bendungan. Bayangkan seluruh tanah air bisa penuh dengan bendungan. Dan swasembada mungkin bisa kita ekspor semua bahan pangan itu ekspor semuanya. Saya sudah berikan target kepada Menteri Pertanian. Irigasi kita berikan. Irigasi hanya habis 15 triliun. Irigasi, semua irigasi nanti sudah baik dengan 15 triliun. Ampung. Karena kita cek, saya cek sendiri ke lapangan. Memang hampir 70% juga irigasi kita rusak. Sudah 30 tahun nggak pernah diapa-apain. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi ya guys. Kita kawal kasus ini, ya lumayan juga ya bikin kita itu merasa terhibur guys. Saya Umar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.